Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat masih bisa menjumpai bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Jutaan bahkan miliaran manusia telah lama menantinya, yang kita istilahi dengan nama bulan puasa, tepat pada tanggal 03, tepat pada tanggal 23/03/2023. Baiklah teman-teman semua, marilah kita mulai kajian Ramadan pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'alif kitab yang akan kita kaji, kitab Safinatin Najah, dan kepada guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun. Arkanul Islami khamsatun. Fasal yang pertama. Untuk muqaddimah saya hanya dibaca saja. Kita langsung beranjak pada materi yang pertama adalah Faslun Arkanul Islami khamsatun. Fasal yang pertama menjelaskan terkait rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam jumlahnya ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama ialah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi dalam bahasa Arab menggunakan kata syahadah. Kalau dalam penjelasannya, syahadah itu adalah at-tayaqun wal i'tiqad, meyakini dengan sebenar-benarnya. Sehingga dapat diartikan syahadat itu adalah tayakun wa'tiqadun an la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Jadi kita meyakini dengan sebenar-benarnya, meyakini dengan sesungguh-sungguhnya bahwa tiada Tuhan yang harus disembah, tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, rukun Islam yang kedua adalah menunaikan sholat, melaksanakan sholat. Dalam bahasa Arab atau dalam kitab ini diungkapkan dengan bahasa iqom. Aqoma yuqimu iqomatan. Kalau dalam bahasa Arab, arti secara makna iqomah itu adalah al-mulazamah wal istimrar. Al-mulazamah wal istimrar. Jadi menunaikan sholat itu merupakan bagian dari rukun Islam dan tidak cukup dilakukan hanya beberapa kali atau bahkan hanya cuma 1 kali. Jadi rukun Islam yang kedua itu menunaikan sholat itu harus dilaksanakan secara kontinu, berturut-turut. Tidak boleh kita meninggalkan 1 kali pun sholat. Jangan ada bahasa ketika ditanya, kamu sudah sholat atau belum? Saya sudah pernah sholat. Ini kalau orang hanya melaksanakan sholat dalam beberapa waktu, artinya tidak kontinu, tidak terus menerus, ia berarti belum melaksanakan rukun Islam secara sempurna. Karena rukun Islam yang kedua, menunaikan sholat itu harus istimrar wal mulazam, harus terus menerus dan tidak boleh meninggalkan satupun, tidak boleh meninggalkannya satupun. Untuk arti sholat secara sendiri, untuk arti sholat itu sendiri diklasifikasi menjadi 2. Pertama, definisi sholat menurut bahasa atau secara etimologi. Menurut bahasa, sholat itu adalah ad-du'a. Ada yang mengatakan berdoa secara mutlak. Doa apapun itu adalah sholat menurut bahasa.
Ada yang mengatakan sholat secara bahasa itu adalah ad-du'a bi khairin, mendoakan terhadap kebaikan. Itu adalah sholat menurut bahasa. Sedangkan sholat menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Beberapa ucapan atau perbuatan yang diawali dengan salam dan diakhiri dengan takbir. Jika kita ditanya bagaimana sholat yang dilakukan oleh orang yang sudah tidak berdaya, contoh orang yang sedang sakit parah, dia melaksanakan sholat dengan cara terbaring, melakukan rukun-rukun sholat hanya di dalam hatinya. Kan di sana tidak ada ucapan, dia sudah tidak mampu untuk berkata, sudah tidak mampu untuk menggerakkan badannya. Apakah ini dinamakan dengan sholat? Sedangkan definisi sholat adalah harus ada ucapan dan harus ada perbuatan. Ternyata tetap sholat yang dilakukan oleh orang yang sakit parah, yang sudah tidak bisa bergerak, yang sudah tidak bisa berkata, tetap dikatakan sholat menurut syariat. Karena definisi yang di atas, definisi yang telah saya jelaskan tadi, itu hanya definisi secara keumuman. Dalam syara itu dijelaskan aigholiban. Sehingga fala taridu sholatul akhros wa sholatul marid allati yajriha ala qalbihi. Sehingga sholatnya orang yang sakit parah, meskipun dia tidak berbuat, meskipun dia tidak berkata, tetap dikatakan sholat menurut syariat. Wa ita'u zakati, dan rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat, memberikan zakat kepada mustahiknya, yang ada 8 golongan itu. Nanti akan dijelaskan secara panjang lebar dalam babnya sendiri. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita besok akan menunaikannya. Puasa Ramadan, perlu kita ketahui bahwa ibadah puasa itu merupakan ibadah yang tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan umat-umat terdahulu pun sudah diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Seperti dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa itu diwajibkan kepada kalian umat-umat Muhammad seperti halnya diwajibkannya puasa bagi umat-umat terdahulu. Untuk penjelasan lebih lebar terkait definisi puasa, pembatalan puasa, insya Allah akan dijelaskan di hari yang akan datang. Rukun Islam yang kelima adalah wahijul baiti manistato'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Untuk definisi haji sama ada 2, diklasifikasi menjadi 2. Yang pertama adalah haji menurut bahasa dan haji menurut istilah. Haji menurut bahasa adalah al-qasdu, menyengaja. Sedangkan haji menurut terminologi syariat, menurut istilah syariat adalah qasdul baiti biniyatin nusuk, menyengaja untuk ibadah ke Baitullah atau menyengaja kita untuk pergi ke Baitullah dengan niat ibadah. Wa kama yajibu ala man dzukira tajibu alaihi umrah. Kita tahu yang diwajibkan kepada umat Islam itu tidak hanya ibadah haji, melainkan ibadah umroh pun. Meskipun ibadah umroh ini statusnya bukan bagian daripada rukun Islam, tapi ibadah umroh itu juga diwajibkan kepada umat muslim bagi yang mampu. Dan umat muslim kewajiban melakukan ibadah haji dan ibadah umroh hanya 1 kali dalam seumur hidup. Seperti dalam sebuah bait dikatakan, al-hajju wal umrohu laisa lazima fil umri illa marratan wa innama. Jadi ibadah haji dan ibadah umroh hanya diwajibkan 1 kali saja dalam seumur hidup bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Oke, baiklah, kita lanjutkan kepada pasal yang selanjutnya. Faslun arkanul imani sittatun. Pasal ini menjelaskan terkait rukun-rukun iman yang jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah antu'mina billahi, iman kepada Allah.
Apa maksudnya? Apa artinya? Artinya adalah al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun wa annahu wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fil uluhiyah. Iman kepada Allah artinya adalah kita mengimani, kita mempercayai bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu tunggal, baik zat, sifat maupun af'alnya, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah dalam sifat uluhiyah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang sama seperti Allah. Meskipun ada Tuhan-Tuhan yang lain yang dianggap oleh manusia itu adalah Tuhan, tapi sejatinya itu adalah bukan Tuhan. Karena dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang membandingi Allah, tidak ada satupun yang menyamai Allah. Kemudian yang kedua adalah wa malaikatihi. Kita iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jumlah malaikat itu tidak terhitung, jumlahnya tidak terbatas, tidak ada yang bisa menghitungnya. Cuma malaikat-malaikat yang wajib diketahui oleh kita jumlahnya ada 10, seperti yang kalian ketahui. Yang ketiga adalah wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Dan kitab-kitab yang wajib diketahui atau kitab-kitab samawi yang wajib diketahui ada 4. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Al-Quran. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita tahu bahwa jumlah keseluruhan para utusan itu adalah 313. Dan yang wajib diketahui itu 25. Dari semua para rasul ada rasul-rasul yang menjadi unggulan atau rasul-rasul unggulan daripada rasul-rasul yang lain, yaitu adalah atau mereka-mereka yang atau beliau-beliau yang dijuluki oleh ulama dengan nama ulul azmi. Artinya adalah as-sabri, orang-orang atau para nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Siapa? Beliau-beliau adalah Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lami. Yang pertama adalah nabi yang mendapat atau rasul yang mendapat julukan ulul azmi adalah Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat adalah Nabi Isa, yang kelima adalah Nabi Nuh. Jadi 5 ini adalah rasul-rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kemudian selanjutnya adalah rukun iman yang kelima, yaitu kita harus mengimani, harus mempercayai terhadap hari kiamat atau dinamakan dengan hari akhir. Dan yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan rukun iman yang terakhir adalah iman terhadap qada dan qadar. Jelek maupun baik itu datangnya dari Gusti Allah Ta'ala.